semuanya harus proporsional lah gitu kan. Jadi kalau buat saya ini ibarat ayam punya telur, sapi punya nama. Jadi soal telur mata sapi, kan telurnya punya ayam, tapi yang punya nama kan sapi, karena disebutnya telur mata sapi. Oke, balik lagi di Gocek. Bung Toel, Indonesia, Timnas Garuda mengawali start yang sangat baik di kualifikasi Piala Asia 2023 mengalahkan tuan rumah Kuwait 2-1. Kemenangan yang bikin heboh karena kemenangan yang sudah dinantikan 42 tahun. Yang pertama ada beberapa topik, ada beberapa isu nih terkait kemenangan Timnas Garuda ini. Karena ada berbagai perkembangan yang terjadi per hari ini. Kamis, sehari setelah atau beberapa jam setelah timnas kita menang secara mengejutkan dari Kuwait 2-1. Yang pertama, secara teknis sepak bola, saya lihat bahwa terlepas dari masih ada kekurangan, Kuwait yang memberikan tekanan banyak kepada timnas Indonesia, timnas kita berhasil mencapai tujuannya. Jadi kalau kita lihat pendekatan Sinteyong selalu dengan bertahan yang solid, defense yang solid dan compact, lalu serangan balik. Begitulah pendekatan atau taktikal yang dilakukan oleh Sinteyong kepada timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia ini menghadapi tuan rumah Kuwait. Jadi defense dulu yang compact, yang solid, lalu serangan balik, counter attack cepat. Dan 2 gol kan berasal dari counter attack, dari serangan balik. Penalti Maklok diawali oleh serangan balik cepat di mana Rahmat Irianto overlap agresif memberikan tekanan ke area penalti Kuwait, lalu ada pelanggaran dan jadi penalti. Awalnya prosesnya dari serangan balik. Begitu juga gol kedua di awal babak kedua berawal dari serangan balik, menciptakan kemelut dan Rahmat Irianto akhirnya yang bisa menceploskan bola untuk keunggulan Indonesia. Sisanya penampilan bertahan Indonesia yang juga cukup solid menghadapi gempuran tuan rumah Kuwait yang ingin menyamakan kedudukan. Itulah overall secara sepak bola, selain bahwa pada pertandingan lawan Kuwait, Sinteyong menurunkan formasi 3-4-3 ya. Jadi kita lihat bahwa memainkan 3 back, ada Rizky Ridho di tengah, Fahrudin di sebelah kanan, lalu Elkan Bagot di sebelah kiri. 2 wingbacknya adalah Pratama Arhan di kiri dan Rahmat Irianto di kanan. 2 gelandang di tengah yang main sangat solid, baik bertahan maupun penghubung saat melakukan tekanan adalah Maklok dan Ricky Kambuaya. Lalu Stefano Lillipali diplot sebagai striker didampingi oleh Irfan Jaya dan di babak pertama Sadi Ramdhani. Hal yang menarik juga, kredit poin juga adalah pergantian pemain di awal babak kedua ketika Witan Sulaiman masuk bersama M. Rafli. Tapi M. Rafli kemudian ditarik lagi, digantikan Dimas Derajat. Tetapi masuknya Witan menurut saya adalah keputusan yang tepat, apalagi bermain di cuaca yang panas. Jadi memang ada pertimbangan secara fisikal Stefano Lillipali supaya intensitas di depan tetap agresif, maka yang masuk adalah Witan Sulaiman. Saya pikir Witan lebih cocok sebagai pemain pengganti yang bisa diharapkan mengubah keadaan ketika lawan mulai terkuras juga di babak pertama. Jadi itu secara catatan sepak bolanya, secara taktikalnya. Jadi ini sebuah start yang gemilang untuk meraih tiket atau dalam cita-cita meraih tiket menuju Piala Asia 2023 tahun depan. Nah, dengan kemenangan ini apakah peluangnya menjadi terbuka? Menurut saya menjadi sangat terbuka karena secara matematis Indonesia hanya butuh 1 kemenangan lagi. Dan itu bisa secara teori di atas kertas bisa didapatkan lawan Nepal di pertandingan terakhir. Jika di pertandingan terakhir lawan Nepal bisa meraih 3 poin, maka logikanya, teorinya 6 poin bisa merupakan tiket, salah satu tiket dari 5 runner up terbaik. Karena dari kualifikasi Piala Asia yang sedang berlangsung ini akan diambil 6 juara grup dan 5 runner up terbaik. Jadi kalau nggak bisa jadi juara grup, menurut saya kalau 6 poin Indonesia masih mungkin meraih 1 tiket dari jatah 5 runner up terbaik. Jadi peluangnya menjadi semakin terbuka. Nah, apa yang menarik dari konstelasi ini?
Yang menarik adalah 2 hari sebelum pertandingan melawan Kuwait, ada berita yang menyatakan bahwa usai kualifikasi Piala Asia ini Sinteyong akan diputuskan untuk menangani timnas U20 saja untuk persiapan Piala Dunia. Menurut saya, bayangin saja, Sinteyong ada di Kuwait sedang persiapan, di dalam negeri muncul berita bahwa setelah kualifikasi Piala Asia Sinteyong akan dipangkas. Kewenangannya, tanggung jawabnya akan dipangkas dan hanya menangani timnas U20. Secara logika, itu berita yang menyemangati, memotivasi, atau berita yang dalam tanda kutip memberikan ancaman. Jadi kan seolah-olah seperti ini, ya silakan saja jalani kualifikasi Piala Asia dengan harapan bagus, tapi kalau nggak bagus ya siap-siap saja dalam tanda kutip disembelih lah gitu, sehingga kemudian kan muncul berita bahwa PSSI sudah memutuskan setelah kualifikasi Piala Asia ini Sinteyong hanya akan diplot untuk menangani timnas U23. Buat saya memahami berita seperti itu sebetulnya itu adalah kalimat sederhana, kalimat sopan dari PSSI yang tidak ingin menyebut kegagalan Sinteyong di 2 event sebelumnya, yaitu di Piala AFF dan SEA Games. Menurut saya itu kalimat halus, bahasa halus dari PSSI untuk tidak menyebut bahwa Sinteyong telah gagal di Piala AFF dan SEA Games. Jadi kalimat halusnya adalah usai kualifikasi Piala Asia ini Sinteyong akan di-downgrade hanya timnas U20 dengan pertimbangan katanya kan bebannya terlalu berat menangani 3 tim sekaligus, U20, U23 dan senior. Itu pertimbangannya. Ini pun sebetulnya lucu. Kan setelah menetapkan itu kemudian seakan-akan ini dikoreksi. Maka dalam pandangan saya sebagai pengamat sepak bola, sudut pandang saya menilai itu bahasa halusnya PSSI untuk tidak menyebut Sinteyong telah gagal. Jadi kemudian mencoba mencari main aman dengan tetap menyerahkan timnas U20 Piala Dunia 2023 kepada Sinteyong. Kan ini juga salah satu alasannya adalah karena timnas U20 2023 jelas dalam pembiayaan negara lewat Menpora. Jadi ketika Sinteyong difokuskan ke sana maka tidak mengubah atau tidak menjadi pembebanan biaya baru bagi PSSI karena Sinteyong tetap akan dihandle oleh pembiayaan negara, gajinya, kontraknya. Tetapi secara sepak bola kita lihat bahwa Sinteyong di-downgrade. Sinteyong dilikuidasi lah kewenangannya. Padahal itu adalah kesepakatan awal dari PSSI dengan Sinteyong untuk menangani 3 tim sekaligus. Ya soal ayam dan telur lah, mana yang benar Sinteyong yang minta ataukah PSSI yang minta, itu hanya Tuhan dan PSSI yang tahu dan juga Tuhan dan Sinteyong yang tahu. Tapi di balik itu logika sepak bolanya adalah menurut saya itu PSSI main aman dengan keputusan seperti itu. Tetapi berita semacam itu muncul hanya 2 hari menjelang kualifikasi Piala Asia melawan Kuwait, itu bukan hal yang baik, bukan hal yang etis dan bukan hal yang pantas. Karena Sinteyong bersama tim asuhannya, bersama Farudin dan kawan-kawan sedang berjuang, di dalam negeri muncul berita bahwa usai kualifikasi Piala Asia, Sinteyong bakal di-downgrade, dipotong kewenangannya dan hanya akan menangani timnas U20. Kan begitu logikanya. Jadi itu adalah upaya PSSI main aman. Jadi kalau istilah saya itu adalah ilmu Pilatus lah, cuci tangan. Jadi kalau yang paham ilmu Pilatus, bahasa sederhananya ilmu cuci tangan. Kan begitu. Tetap aman karena kalau nangani Piala U20 kan tetap negara yang tanggung pembiayaannya, gaji dan seterusnya. Nah, yang jadi pertanyaan, jika itu benar kejadian, maukah Sinteyong menerima keputusan itu, menerima downgrade itu, kewenangannya dipotong, kewenangannya dikurangi, kewenangannya di-cut oleh PSSI. Ini yang menyangkut integritas dan
kaliber atau reputasi seorang Sinteyong. Ini yang harus kita tunggu. Nah, dalam posisi seperti itu, tiba-tiba di kualifikasi kick off lawan tuan rumah Kuwait yang jarang sekali orang pengamat atau insan bola memperhitungkan akan menang, dengan harapan paling tidak bisa mengulangi draw pun adalah baik, ternyata menang 2-1 dengan pendekatan yang seperti saya jelaskan di awal tadi, pendekatan sepak bolanya, bahwa Sinteyong itu pendekatannya pragmatis. Kita lihat cara bermainnya adalah turun bertahan dulu, compact defense, solid defense, lalu rebut bola dan counter attack cepat, dan itu ternyata membuahkan 2 gol. Dan itu akhirnya memberikan kemenangan. Yang kemudian jadi heboh karena di laman PSSI, di website PSSI yang resmi muncul berita bahwa ada yang mengklaim bahwa tokoh utama di balik kemenangan hebat ini adalah Ketua Umum PSSI Iwan Bule. Jadi ini soal klaim bahwa yang berjasa besar, tokoh utama di balik kemenangan atas Kuwait itu adalah Iwan Bule. Jelas ini sontak jadi pembicaraan di kalangan publik sepak bola. Ya menyedihkan aja sebetulnya mendengar atau membaca berita-berita seperti ini gitu loh. Karena dalam konteks sepak bola semuanya harus proporsional lah gitu kan. Jadi kalau buat saya ini ibarat ayam punya telur, sapi punya nama. Jadi soal telur mata sapi, kan telurnya punya ayam, tapi yang punya nama kan sapi, karena disebutnya telur mata sapi. Jadi jangan seperti itu. Ada apresiasi yang harus diberikan seproporsional mungkin kepada Sinteyong, kepada timnas, bahwa Sinteyong juga harus dikoreksi, harus terus menjadi sorotan, itu normal karena di sepak bola manapun seperti itu. Seperti saya bilang kemarin bahwa harus ada evaluasi, dan bagaimana proporsional evaluasi, bukan Sinteyongnya di Kuwait, PSSI di dalam negeri evaluasi harus duduk bareng, lalu ada keputusan yang bareng secara objektif dan fair. Ini kan nggak ada. Nah, yang lucunya adalah begitu menang, begitu keluar di laman PSSI, sekali lagi, bukan berita sembarangan, bukan berita entah siapa yang bikin gitu. Ini kan berita yang muncul, statement yang muncul di laman PSSI, di website official PSSI. Dan itu menyatakan bahwa tokoh utama di balik kemenangan hebat Timnas Indonesia atas Kuwait adalah Ketua Umum Iwan Bule. Jadi ini soal klaim, soal tadi. Buat saya yaitu menggelitik. Karena tadi saya bilang kan, ada runutan kejadian. Saya menganalisis pertandingan Kuwait Indonesia dari sudut sepak bolanya. Pendekatan Sinteyong seperti apa. Lalu kemudian kronologis 2 hari sebelum pertandingan Sinteyong dan tim sudah ada di Kuwait, ada muncul berita bakal di-cut. Lalu sekarang begitu menang diklaim kemenangannya. Mungkin tipenya bahwa PSSI sekarang era Iwan Bule tidak mau ada matahari lain, hanya satu matahari. It's okay lah, tapi nggak boleh gitu-gitu amat. Olahraga dunia yang berbeda dengan area-area lain, bukan area politik, bukan area institusi lain dalam pemerintahan misalnya. Olahraga dasarnya ada respect, fair play, dan sportif. Jadi semuanya harus proporsional. Kalau kemenangan itu diklaim adalah jasa besar karena ada tokoh hebat di balik itu adalah Ketua Umum PSSI Iwan Bule, jelas ini klaim yang memalukan, buat saya menyedihkan. Tidak menambah cerdas publik sepak bola Indonesia, hanya menambah polusi dalam rasa mensyukuri kemenangan itu, malah yang terjadi adalah klaim. Jadi yang saya bilang tadi analoginya, ayam punya telur, sapi punya nama. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan, mereview hasil pertandingan dan juga mereview beberapa isu yang terjadi baik menjelang pertandingan terkait Sinteyong maupun juga sesudah pertandingan. Ada klaim-klaim yang menurut saya sih nggak sehat dan menunjukkan kekerdilan kita dalam melihat sepak bola kita sendiri atau membangun sepak bola kita sendiri. Sekali lagi saya ingatkan, jadi solusi bukan polusi sepak bola,
dan tetap digocek Bung Toel.